apa? Anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-lakinya pakai bapak ke depannya, ya, enggak. Kalau di awal disambung dengan nama ayah, maka si ayahnya itu harus majrur. Misalkan kemarin Ibnu Abbasin. Jadi kalau ada nama ayah, maka si ayah ini harus majrur. Jadi naon majrur? Nah, jadi mudhofun ilaihi tuh, ilaihi. Adapun ibnunya jadi apa? Bisa dibaca ibnu, bisa dibaca ibna, bahkan bisa dibaca ibni. Tergantung naon. Nah, di dia kah? Tergantung ada apa huruf sebelumnya. Yang jelas si hamzah wasolnya ada, tidak dibuang. Yang dibuang itu kalau terletak antara dua nama. Nah, ini antara terletak dua nama. Set rumusnya kemarin itu apa? Kita runutkan dulu pilih ayat nuhila. Oke, ayat nunne gabung. Ya. Nah, kalau di awal dibaca hamzahnya kasroh, ya, mau ibnu, mau ibna, mau ibni, tergantung sebelumnya. Ya, kalau ini fi'il madi, ini fa'il ibnu. Mun maf'ul bi ibna, mun aya huruf jar ibni. Jangan pakai tanwin. Nah, kan mudhof. Jadi dia ini adalah apa, Bu? Mudhof. Karena mudhof gak ada alif lam, gak ada tanwin. Ari mah seneng geuning araya tanwinan. Nah, ini mah kan tidak jadi mudhof. Hanya menerangkan seorang anak laki. Kalau sudah pakai nama ayah, maka ibnunya jangan pakai tanwin karena dia mudhof. Ibnu, ibna, ibni tergantung kedudukan, lihat sebelumnya. Tapi kalau di antara dua nama, nah yang ini kemarin ya, maka kita lihat si hamzahnya di sini kumaha. Nah, hamzahnya dibuang, hilang. Kalau terletak antara apa? Antara dua nama, yang satu nama anak, yang dua nama ayah. Ya. Kalaupun syaratnya kemarin apa yang ini teh? Yang ini? Jadi tidak boleh pakai tanwin. Jadi tidak boleh pakai tanwin. Kalau ini pakai. Nah, untuk ibnunnya jadi apa? Tergantung kalimat sebelumnya. Jadi harus lihat dia mengikuti. Nah, mengikuti kemarin teh tabiun, artinya mengikuti antara nama anak dan ayah. Kalau ada nama ibnun lagi di sini, ya, maka yang ini mah tergantung apa? Tergantung di depannya, bisa rofa, bisa nasa, bisa jar, nanti ini mengikuti. Nah, kalau ayah mah pasti majrur, jadi naon? Ini pasti dalam keadaan majrur, jadi mudhofun ilaihi. Jadi dia harus majrur, tapi tanpa tanwin. Kenapa? Karena dia di antara dua nama. Jadi ini berarti anak, ayah. Nah, ini nanti ada kakek. Ayah teh anaknya kakek. Kakek teh lamun ayah deui ibnun ka dieu pasti dibacana ieu kararasroh sadayana. Nah, kararasroh
Ya, karena dia mengikuti. Yang mengikuti mana ini? Ini mengikuti kadieu. Nu ieu mengikuti kadieu. Ya, ari ayah mengikuti naon ibnun, cuma ibnun tergantung kedudukan anaknya. Kalau marfu ibnun, kalau mansub ibnan, kalau majrur ini. Itu contohnya sudah di latihan yang kedua. Latihannya yang sekarang adalah nomor 3. Kalau ada ibnun didahului oleh ya. Nah, huruf nida, maka si hamzah wasolnya di sini dibuang. Nah, kapan dibuang? Bila sebelumnya ada harfu nida. Nah, huruf nida teh? Harfu nida teh huruf untuk memanggil, wahai harfu nidain. Nah, gitu. Huruf nida. Maka setelah huruf nida mah harus dibaca mansub. Jadi naon? Munadan. Nah, nanti ini irobnya munadan. Misalkan ya bana Abbasin, ya bana Abbasin contohnya. Maka si hamzahnya harus hilang. Jadi kapan hamzah hilang? 1, ketika terletak antara dua nama. 2, ketika didahului oleh huruf nida ya. Nah, jadi yang 2 ini dibuang. Apanya dibuangnya? Hamzah wasolnya dibuang antara dua nama atau pada kunyah atau terletak setelah huruf nida. Nah, kita sekarang sedang di sini. Nanti ada nomor 4 dibuang juga huruf hamzah wasolnya. Kapan? Ketika didahului oleh hamzah istifham. Apa itu? Bertanya. Nah, ini mah setelah huruf nida ya, ini mah setelah huruf istifham. Apakah? Apakah? Abnukum. Nah, ini setelah a. Nah, misalkan ini contohnya. Abnukum mujahidun. Nah, ini kan ya, contohnya ini. Tanda tanya. Apakah anak kalian itu seorang mujahid? Nah, coba lihat. Ini di sini dibuang naon? Nah, hamzahnya dibuang. Kenapa dibuang? Terletak setelah hamzah teh adalah harfus istifhamin. Harfus istifhamin. Apa istifham teh? Huruf bertanya. Sami sareng hal. Apakah abnukum? Asalama ainukum. Tapi hamzah dibuang. Abnukum mujahidun. Apakah anak kamu itu tongkum atau pakai ka? Abnuka, jangan abnukum. Seorang saja. Apakah anakmu itu abnuka? Abnuka. Apakah anakmu itu seorang mujahid? Maka si hamzahnya dibuang. Jadi yang dibuang kapan? 3-nya setelah terletak di antara dua nama, buang hamzah wasal. Terletak setelah huruf nida, panggilan ya, buang hamzah wasal. Setelah hamzah istifham, hamzah untuk bertanya. Jadi yang dibuang ada berapa? Nah, ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. 2, 3, 4. Nah, yang kemarin itu kita baru sampai sini. Soalnya belum beres juga. Ya. Soalnya belum beres yang kemarin teman. Baru berapa nomor? Jadi kita ini pembahasan baru sampai sini nih. Tuh.
Semua pakai ya. Nomor 2, qala iya banal khattabi-nya. Ada? 3, ukhruj ya bana salamin. Tuh. Itu yang kemarin. Jadi setelah ada ya dibacanya musti ibna karena dia jadi munadan mudhof. Nanti ininya jadi mudhofun ilaih. Ya. Jadi kapan hamzah wasolnya ada coba? Nah, apabila dia terletak di awal. Nah, mau sendirian atau mau ada mudhof ilaih ke depan. Kalau disimpan di awal misalkan qala Ibnu Abbasin baru di situ ada. Kalau terletak antara dua nama buang hamzah wasolnya. Kalau terletak setelah ya buang hamzah wasolnya. Terletak setelah hamzah istifham, huruf istifham, buang hamzahnya. Jadi yang dibuang ada berapa tempat? 3. Ini memang jarang terjadi. Ya, ini ada. Nah paling sering ini paling sering Bapak Ibu kalau baca hadis, begitu nama kedepan pertama tentukan ini. Kan ini bakal nuturkeun. Kadi nama tenang, nah tenang. Majrur sadayana. Majrur sadayana. Nama ayah majrur, tapi torannya tanwin. Yeuna pasti majrur karena jadi mengikuti kepada si mudhof ilaih ini. Ini mudhof ilaih lagi, ikuti lagi. Ini juga pasti bakal kasroh lagi. Cuma kalau ditungtung, nah ditungtung macam ini, ya dia bisa pakai tanwin lagi karena tidak jadi nempel lagi ibnu di situ. Jadi jangan pakai tanwin, ini jangan pakai tanwin, tapi nama yang tungtung ininya tungtung pakai. Tapi kalau mau pakai ibnu lagi, buang lagi. Karena terletak antara dua nama. Pokoknya lamun ibnu terletak antara dua nama, hilangkan hamzah wasolnya. Nama pertama, nama ayah, nama anak, itu jangan pakai tanwin. Nya ieu ge nama anak, cek aki nama ayah teh anakna aki. Aki teh anakna Uyut. Jadi itu antara anak dan ayah tetap walaupun ditulis ieu ayah ieu kakek tetap beda. Kakek teh anakna Uyut, ayah teh anakna kakek. Jadi setiap anak hilangkan tanwinnya. Yang jadi pertanyaan sekarang soal dari Al-Qur'an. Nah, iya. Misalkan ayat tulisan nah ini, itu dalam surah At-Taubah ayat berapa? 30-nya. Lihat nanti. Ya, ini Uzair itu nama. Nama nabi. Ismu nabiyyin Uzair. Allah nama. Nah, ini coba lihat. Ini terletak di antara dua nama. Ini Quran. Kalau kemarin tentang Isa bin Maryam. Kenapa Isa bin Maryam ibnunya masih ada hamzahan? Karena biasanya anak ayah. Ini mah anak ibu ke depannya. Makanya ibnunya tetap hamzahnya ada. Karena nama di depan bukan nama ayah, tapi nama ibu. Nah sekarang, ya, Uzair itu ibnullah. Nah, ini pengakuan Yahudi. Kan kalau kita mah, Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kan ia qalatil yahud.
Orang Yahudi itu berkata, ini keyakinan mereka, sehingga Isa anak Allah itu keyakinan mereka. Dan saya paling senang nonton rame sok apa rahasia di YouTube itu lintas agama, debat lintas agama, ayah Bang Juma, ayah Nandar, ya nanti Ibu lihatlah di situ banyak juga yang masuk Islam. Ya, ternyata mereka paham benar kitab suci mereka, bahasa Ibranina, bahasa Yunanina, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu ternyata mereka dalam kitab mereka sendiri sudah dikatakan begini. Jadi apa yang mereka yakini bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Wajar banyak non-muslim, terutama Kristen, yang ragu akan keyakinan akidahnya. Ketika baca Quran, yakin benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Nah ini nih keyakinan dia. Ini nama ini, ya. Kalau ini nama, berarti ini nama anak. Berarti ini adalah ayah. Ya? Uzair itu Uzair anak Allah. Berarti ini antara dua nama. Pertanyaan, kenapa ini tidak hilang? Ya, kenapa ini tidak hilang? Bukankah kalau terjadi antara nama dan nama, antara dua nama, bukankah rumus yang terjadi seperti dalam nomor 2 antara dua nama itu harusnya hilang hamzahnya? Begitu. Itu nanti akan seperti bertentangan dengan nomor 2. Ya, bertentangannya satu, kenapa masih ada hamzahan padahal terletak di antara dua nama. 2, kenapa masih ayat tanwinan? Bukankah nama yang pertama harus hilang? Ini coba ini lihat tuh. Nama yang pertama tidak boleh pakai tanwinnya. Tidak boleh pakai tanwin. Sementara di situ Uzairun masih pakai tanwin. Ya, masih pakai tanwin. Maka, nah disinilah kita akan terangkan kalau satu saat itu antara dua nama ini bukan mengikuti yang itu, tapi merupakan berita. Nah ini dibagi dua, mubtada, khobar. Uzair adalah anak Allah. Nah gitu. Ya, jadi orang Yahudi berkata, apa kata-kata mereka? Uzair itu adalah anak Allah. Jadi Ibnun ini posisinya sebagai khobar dari Uzair, berita. Bukan begini, Uzair anak Allah adalah, kalau Uzair anak Allah, ini harus dibuat. Uzair anak Allah adalah misalkan disembah makbul, maka ini harus hilang karena bukan mubtada. Jadi kalau mubtada itu harus dipisah. Uzair itu adalah anak Allah. Gitu terjemahnya. Pakai adalah. Ya, kalau ini maka misalkan ada tulisan qala, ini Hasanu naon nu Ali, naon terjemahnya? Hasan bin Ali telah berkata. Ari mah tibalik qala Hasanun. Cik ieu terjemahan naon? Ya. Qala dia berkata, Hasan adalah anak Ali. Hasan itu adalah anak Ali. Jadi emang nuju nerangkeun yen Hasan teh anaknya Ali. Bukan ieu Hasan bin Ali berkata, Hasan anak Ali berkata. Ini mah Hasan adalah anak Ali. Jadi sudah kelihatan sekali, coba lihat. Ini tidak ada tanwin, tidak ada hamzah. Ieu mah tanwina aya, hamzahna oge aya. Nah, nanti Bapak kalau ada kalimat
dua nama, tanwin ada, dan hamzah juga ada, berarti Bapak harus dipisah. Ini mubtada dan khobar. Terjemahnya Hasan adalah anak Ali. Gitu kan? Hasan adalah anak laki-laki Ali. Jadi nerangkeun saha Hasan teh. Ya, Hasan itu adalah anak laki-laki dari Ali. Seperti orang Yahudi mau berkata menjelaskan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Jadi dipisah nuju nerangkeun saha Uzair teh anak Allah. Ayo orang makan eta teh ismun nabi. Ya. Jadi kalau nanti ibu ditanya ada seperti pertanyaan kenapa tuh Uzair ibnullah kan diantara dua nama, kenapa hamzahnya masih ada? Kenapa juga masih pakai tanwin? Bukankah kalau ibnu diantara dua nama tanwin harus hilang diantara nama anak ini? Dan hamzahnya juga harus hilang. Nah ini jawabannya, ini terjadi seperti ini kalau hubungan antara kalimat yang sebelum dan sesudahnya sebagai mubtada dan khobar. Ya, jadi ini berita memberitakan siapa Uzair itu. Uzair itu adalah anak Allah. Itu cara ngirobna. Jadi iya jadi naon? Nanti kita irob ini jadi, nah ini mah jadi mubtadaun. Nanti bagi yang kelas A belum, kelas ini sudah di Green Seron Pak Dedi sudah. Ini mah mubtada. Mubtada harus, nah nanti nyerapnya kayak gini, marfuun bil ibtidai. Mubtada kan marfuuna gara-gara ibtida, awal ibtida teh Pak. Orang Yahudi berkata, nah kata-kata orang Yahudi itu ini kata-katanya awalnya ini Uzairun ibnullah, mubtadaun marfuun bil ibtida, terus nah nanti nyirobna kieu wa alamatu naon rafihi naon tah domah nu kahiji kade. Wa alamatu rafihi adalah naon domatun, aya domahna dohiratun, di mana ayana bi akhirih itu ya. Tangke ibnuna jadi naon, nah inilah jadi khobaru, jadi bukan tabiun. Khobaru mubtada, bukan mengikuti ini, bukan. Dia itu marfu karena jadi khobar, bukan nuturkeun. Nah, itu mah kan mengikutinya. Nah, mengikuti ta ini nih. Ini mengikuti ini. Nah, ya, kalau ini mah tidak, khobar mubtada, dia marfuun gara-gara naon? Bu, marfuun dia marfu oleh penyebabna bil mubtada'i. Terus wa alamatu rafihi naon, eta wa alamatu rafihi adalah dhammatun, aya domahna dohiratun, di mana ayana akhirihi, pakai wa huwa mudhaf. Nah, setiap ibnu kedepannya pasti mudhaf ilaih. Jadi Allahnya sebagai naon ieu? Nah, ieu mah jadi mudhafun ilaih. Bagi yang belum sampai mubtada tenang ya. Mudhafun ilaih, terus dia majrur gara-gara naon? Majruruna gara-gara mudhaf, majrurun bil naon mudhofi. Tuh, wa alamatu jarihina naon Bu? Pak, wa alamatu jarihi naon? Tah ieu kasrotun, aya kasrohna dohiratun, di mana ayana
Pakai wa huwa mudhaf deui? Tidak. Ini cara i'rabnya. Jadi kita tahu kenapa sih dalam Quran antara dua nama kok hamzahnya enggak dibuang, kok tanwinnya masih ada? Kita jawab, ini adalah berita, bukan mengikuti yang sebelumnya. Uzair itu adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi nerangkeun saha ari Uzair teh? Uzair teh anak Allah. Ya, tapi lamun Uzair anak Allah itu misalkan meninggal pada manusia. Ya, kumata tangkema lamun Uzair anak Allah itu meninggal, ini mah Uzairun. Nah, ini hilang Uzairun. Ya, ini hilang karena bukan lagi sedang memberitakan Uzair adalah anak Allah, tapi Uzair anak Allah telah meninggal. Ya, Uzair ibnullah qad mata, meninggal. Kira ya Tuhan meninggal terbaik kepada keyakinan mereka. Ya. Cuma nah sekarang kumaha cara macana? Oh, itu Bapak tadi terus nyebutkan kumaha cara macana? Ya. Ari mah qolat ieu teh asal nama qolat. Taknis. Jadi Yahudi itu dianggap muannas. Terjadilah pertemuan dua sukun. Tidak boleh. Diberilah harokat kasroh. Kasroh naon dia teh? Nah, ieu mah kelas A ge terus belajar ieu mah. Lit takhol lusi. Wa qola. Nah, jadi qola teh isim fiil huruf. Tahu dari ciri dari arti. Naon cirina? Iya ayat tak tanis kan ciri fiil teh kod sin saupa tak tanis, berarti ini fiil naon? Setiap yang ditempeli tak tanis pasti fiil madi, karena fiil mudhari dan fiil amr gak akan pernah kedatangan tak tanis. Tak tanis itu harus datang ke fiil madi saja. Ini fiil madi. Mabni ala naon? Seluruh fiil madi taknya taknis sakinah. Nah, ngirobnya tambah sabaraha baris? 3. Ta'u taknisi sakinah harfun mabni ala sukun wa hurrika bil kasri litakholusi minil tiqoi sakinen, seluruh huruf la mahala lahu minal i'rab. Tinggal yahudu, jadi non yahudu. Fa'ilun, fa'il harus marfu'un alamat rofana dhammatun dhahiratun. Yahudi berkata titik dua. Nah, kata-kata orang Yahudi itu mulai dari sini. Karena mulai dari sini, ini awal itu isim yang ada di awal namanya mubtada. Ya, nah sudah pembahasannya ini, tinggal cara baca. Itu sudah saya terangkan di buku jilid pertama dalam i'rab. Nanti Bapak lihat lagi di buku jilid pertama tentang ciri isim teh. 1 kasroh, 2 nah ini tanwin. Ciri isim itu adalah tanwin. Nah ini tanwin. Jadi uzair teh isim fi'il huruf isim. Naon cirina? Tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir kalimat. Jadi kalau misalkan ditulis yang di atas itu, kalau kalimat uzairun berarti asalna teh uzair teh nyeratna kieu uzairun. Tah gitu Pak. Uzairun teh aya naon tungtungna? Ayat nun. Nah, jadi tanwin yang ini, yang kedua, harokat kedua, itu adalah huruf nun sukun. Asalnya seperti ini, uzairun. Untuk meringkas dan jangan sampai tertukar nun tanwin dengan nun asli, maka digantilah dengan harokat domah yang kedua. Buang nun ini, tambahkan harokat yang kedua.
Mun domah tambah domah kedua, mun kasroh tambah kasroh kedua, mun fathah tambah fathah kedua. Jadi buang kalimat nunnya digantilah dengan Uzair. Tak di mana nyimpen domah teh? Kanan kiri, hiji kedua, belah dia belah itu, belah dia asal nama gitu. Jadi harokat yang kedua inilah yang disebut dengan tanwin. Dulunya dia itu nun sukun. Jadi kalau nanti bertemu dengan hamzah wasol, itu dengan buku jilid pertama, kalau ada isim yang ujungnya tanwin bersambung dengan hamzah wasol, akan terjadi pertemuan dua sukun. Nah ini contohnya ini tanwin, anggap yang ini ya, bersambung dengan hamzah wasol. Tuh akan terjadi pertemuan dua sukun. Dengan apa pertemuan dua sukun terjadi? Bukan dengan hamzah wasolnya, dengan huruf setelah hamzah. Tuh lihat. Nah, terjadi kan pertemuan dua sukun. Mata ke macana sama ujairun. Hese, Pak. Iya sukun ujairun. Mau bisa gerak cicing, lantaran nanti sukun. Hese kan macana terjadi pertemuan dua sukun. Karena supaya tidak terjadi pertemuan dua sukun, maka si nun yang sukun itu dikasrohkan. Jadi nu ieu teh dibacana Uzairuni benu. Nah, itu macana. Jadi hasil nate kalau diwasolkan, jadi macana Uzairuni benullah. Ya, sekarang terjadi tidak pertemuan dua sukun? Tidak, karena si nunnya sudah dikasrohkan. Ya, jadi nun ini yang suka disebut di buku-buku Quran versi Kemenag disebut nun wikoyah, nun sogir, nun silah ya. Nanti kalau Bapak lihat dalam Quran versi Kemenag, di sini teh Uzairun tetap tanwin, tapi di situ ada nun kecil. Gitu kira sepertinya. Terus di fotokopi. Sok bagikan nih. Kira tinggal. Mana dan bagikan lah. Ini sekalian bilih hilaf deui hamzah wasol anu kita pelajari. Ini saya kutip di Google ya, untuk membahas tentang tanwin bersambung dengan hamzah wasol. Jadi rumusnya nanti Bapak kalau pakai rumus ini Pak, ada tanwin, mau tanwin doma ya, tanwin fathah atau tanwin kasroh, nanti bersambung dengan hamzah wasol. Ya, bersambung dengan hamzah wasol. Nah, pasti setelah hamzah wasol teh aya naon? Ada huruf yang sukun. Ya, ada huruf yang sukun. Kumaha cara baca? Nah, kalau Bapak baca Quran versi ayat 2. Ada Quran versi Kemenag, ada Quran versi Madinah. Nah, ya. Kalau dalam Quran versi Kemenag, Bapak lihat nomor 10. Nomor 10. Ada nomor 10? Lihat nomor 10. Tuh, ada ya nomor 10. Uzairu. Bentuk penulisan mushaf standar Kemenag. Kedah nama ngangge tanwin mentalapat maimat kaya tanwinan.
Gigir aya nu nyana Quran. Aya. Bu eta Quran dina ieu dina komputer sok diangaos. Gara mun telepat mah ya ada dua versi. Yang pakai nun apa? Yang pakai nun kecil, kalau tidak salah nyeratna ieu Uzairun, tetep Uzairun. Tapi di dieu aya ni. Nah, gitu, Bah. Kalau tidak salah ini gaya penulisan Quran versi Kemenag. Jadi tanwinna masih aya? Aya. Kedah nama di dieu nomor 10 teh aya tanwinan, tapi eta mah teh ayanya. Kedah nama tanwinan itu Quran versi Kemenag. Nunnya kecil. Tapi kalau Quran versi Madinah, Muzairun teu aya nunan, tapi ini di aya sodan. Nah, ieu versi Madinah mah kieu. Teu aya ciri nun kecil seperti ini nih. Ada nun kecilan kan? Nah, itu suka disebut oleh di kita nun wikoyah. Padahal seperti kita ketahui nun wikoyah mah kan dalam bahasa Arab bukan nun seperti ini. Nun wikoyah mah nun ketika domir saya anak yang mutakalim bersambung dengan fiil harus pakai nun wikoyah. Nah, itu sejarahnya kan kita tahu nun wikoyah itu artinya wakoyah ke wikoyah itu menjaga, memelihara, jangan sampai fiil berharokat kasroh. Karena domir saya mah kalau nempel di sebuah kalimat, pasti kalimat yang ditempelinya harus kasroh. Nempel di isim harus kasroh. Yadun, yadi. Baitun, baiti. Zaujun, zauji. Baiti, jannati. Itu pasti. Karena domir saya itu harus kasroh. Tapi kalau dia nempel di fiil, kan fiil mah gak boleh kasroh. Kasroh mah ciri isim. Tapi kumaha tuh senaya domir saya kan mau berkunjung ke fiil itu. Fiil gak bisa kasroh. Jadi dicerita nama menunjuk teh mau masuk ke fiil, tapi fiil aku gak bisa kasroh. Tapi kan aku mau terusnya pas saya agar bahasa gitu aya domir koyah ngaliwat kadinya domir koyah teh ngaliwat. Itu dia dongeng nate. Nah, dongeng mikoten harus nong naon nih ribut kieu. Ieu saya mau bade ka abi kan teu tiasa kasroh. Cek nu koyah teh, bios tampi keun abi nu kasroh. Gitu. Jadi ketika fiil bersama dengan nun wikoyah, dengan dia domir saya yang mutakalim, nun wikoyah itulah yang menjaga, memelihara gitu, supaya fiil tidak kasroh. Jadi dia berkorban untuk menyelamatkan fiil dari kekasrohan dan kekisruhan. Karena kalau tidak ada nun itu bakal kisruh. Apa jadinya fiil kasroh coba? Kalau ada fiil kasroh, kayak akan tertukar dengan isim. Bukankah ciri isim kasroh? Ai fiil kasroh di mana tuh? Aduh, kenapa disebut ciri? Ciri mah harus mandiri. Gak boleh dimiliki oleh orang. Misalkan isim cirina kasroh. Fiil oge cirina kasroh. Atau ngebedakeun isim jeung fiil kumaha ari dua kasroh araya mah. Bu, bumi teh di mana? Di Buana Mekah. Naon cirina? Nu aya kentengan. Susah. Budak kenteng mah araraya kabeh tiap bumi. Ciri mah harus mandiri, jangan sama dengan yang lain. Jeung harus tetep di. Nu aya tukang bakso didorong, eta mah bu jarang aya jang kadang di bumi ibu, kadang di mana. Haruslah. Ciri mah harus mandiri tetap. Oh, nu aya tangkal korma di depannya. Mana itu jarang. Nah, no dituang. Lagi versinya. Ya kalau tidak salah, ya sebenarnya itu sudah atau ayat 30. Nah, coba di situ ada tanwinan, ya tidak? Ayo Bu. Atau surat ke-sabaraha? Salapan. Ayat ke-30. Sok tinggalkeun we dangukeun heula we bilisnya. Eta teh Quran versi Kemenag. Eta lihat ayat tanwinan tuh ku ibu dia pamlingakeun. Kalah ka dipastikan usahana. Sok.
Eh? Tanwinna aya. Teu aya. Nya biasana teh berarti teu ieu nya teu naon. Nya tidak selamanya berarti ya. Nah, jadi cara bacanya kalau di tinggal dulu tadi udah san. Jadi nanti cara bacanya kalau ada tanwin ketemu dengan hamzah wasol, terutama baca Quran versi versi Madinah, maka harus dibuang tanwinnya. Setelah dibuang tanwinnya baru dikasrohkan nunnya gitu ya. Carana berarti yang ini tidak ada terus dipangnyerapkeun tuh dina versi Kemenag mah. Jadi macana dilepat Uzairuni benullah gitu macana. Lamun ieu kumaha cara versi Madinah? Kalau ketemu hamzah wasol dengan tanwin, carana buang tanwina gentos ku nun kecil di dieu tah. Jadi nun kecil ieu teh naon sih Pak? Ieu teh tanwin teh gitu. Jadi lamun ditaros Bapak ari nun kecil ieu teh naon? Itu tuh sebetulnya mah tanwin teh yang dulunya sukun karena terjadi pertemuan dua sukun, maka si nunnya harus dikasrohkan, tapi ditulis dengan tulisan yang kecil di bawah hamzah yang disebut nun wikoya, nun sila, nun sogir, apalagi da esa beberapa nama itu nun itu nya. Nah, ieu teh duluna dia adalah tanwin. Jadi kalau baca Quran Madinah ada tanwin bersambung dengan hamzah wasol kan tidak ada nunan. Cara bacana Bapak buang harokat yang kedua tanwin. Jadi tong ditanwin ini lamun aja, mun an a aja, mun in i aja. Terus tambah nun kasroh. Ya, siga dina bacaan salat bacaan doa tos ada ati Muhammadan terus al wasilah. Muhammadanin wasilah. Jadi carana buang tanwina, cara bacana ganti ku nun kasroh. Jadi Uzairuni benullah itu bacana. Uzairuni benullah bacana. Gerangke sok Bapak awas dangukeun dina buku-buku dina bacaan-bacaan misalkan Syekh Al-Gumidi yang bakal ayat Uzairuni benullah. Jadi macana Uzairuni pakai ya. Naon eta teh nun teh nun tanwin teh sebetulna yang diharokati kasroh karena terjadi pertemuan dua sukun. Anu di Quran Kemenag mah dibedakeun eta teh namana nun wikoyah, nun silah, nun sogir. Itu bisa dilihat di nomor hiji lihat. Ya, fakhuron dengan alladzina. Tuh, ieu versi Mushaf Kemenag, ini versi Madinah, tempatna di mana? Cara bacana kumaha? Tuh cara bacana tanwin dihilangkan, nun ditambahkan kecil. Ya, ini kalau mau dibaca wasol, beda surat ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Seperti di surah Al-Ikhlas di ayat Qul huwallahu ahad, kan tulisanna ahadun. Ayat selanjutnya Allahus samad. Ya kalau waqaf qul huwallahu ahad. Nanti ayat berikutnya Allahus samad. Tapi kalau di wasol ahadun dan Allah kudu macana. Karena tanwin bersambung dengan hamzah wasol. Allah itu hamzahnya hamzah wasol. Buang tanwin dalam ahadun jadi macana ahadu. Tamahni ahadunillahus samad. Itu kalau mau dibaca wasol. Maka di sini kalau ayatnya beda
ditulis di pinggirnya jika diwasolkan. Jadi kalau tidak diwasolkan mah teu aya nun kecil ini, qul huwallahu ahad. Enggak ada tanwin. Kan waqaf. Ahad. Nanti ayat berikutnya baru lagi hamzah wasol di awal dibaca Allahus, normal. Tapi kalau mau diwasolkan bacanya akan terjadi pertemuan tanwin dengan hamzah wasol. Ketika terjadi tanwin dengan hamzah wasol bertemu, kumaha cara bacana? Buang tanwinnya. Nah, tanwin teh harokat yang kedua. Ganti dengan nun kasroh. Karena tanwin ini hakikatnya dia nun, dulunya nun sukun. Karena bertemu dua sukun jadi dikasrohkan. Jadi buang tanwinnya, ganti ku nun kasroh. Silahkan baca. Itu ya inti nama. Mun masa Quran Madinah ayat tanwin ketemu hamzah wasol, buang tanwin. Mana tanwin teh? Harokat kedua. Munculkan nun, karena hakikatnya harokat kedua teh dulunya adalah nun tea, tanwin teh nun tea. Tapi kan dulu mah nunna sukun. Iya, sekarang dikasrohkan karena kalau tetap sukun akan terjadi pertemuan dua. Nah, ini seperti ini. Terjadi pertemuan dua sukun, kasrohkan. Jadi nun kecil ini sebetulnya dia adalah tanwin. Ya, sebetulnya dia adalah tanwin. Maka kalau sudah ditanwin ulah maca nun deui. Misalkan qul huwallahu ahadun nillah, salah. Uzairun nibnu ulah, jangan qolatil yahudu Uzairun nibnu ulah. Uzairu jangan pakai tanwin. Kan ni teh tanwin ti dieu teh. Uzairun ibnullah. Ya, tapi dina Quran Madinah mah tulisanna sabatos ieu, Bu. Teu aya cirina naon, tapi kita harus tahu, paham kalau ada tanwin nyambung dengan hamzah wasol, buang tanwin harokat yang kedua. Jadi tinggal domah Uzairu tambah ni, Uzairu ni beno. Gitu rumusna, Bu. Ya. Contohnya khairon al wasiyatu, khaironil wasiyah. Itu cara bacanya. Ya. Ini contoh-contohnya ada di sini semuanya. Ada berapa gitu? Aya seberapa itu? 54 kasus contoh-contoh tanwin yang bersambung dengan hamzah wasol. Ada yang bersambung dalam satu kalimat langsung, ada yang dengan beda ayat. Maka kalau beda ayat, ada catatan terjadinya itu kalau diwasolkan dari ujung ayat ke ayat berikutnya. Terjadilah pertemuan tanwin dengan hamzah wasol. Tapi kalau diwakofkan nggak terjadi. Jadi nggak usah pakai nun kecil ini kalau memang diwakofkan. Bagi ayat-ayat yang ini tuh, ya, dengan ayat satu dengan ayat berikutnya. Tuh di situ enggak, jika diwasolkan, jika diwasolkan, jika diwasolkan. Berarti kalau diwakofkan nggak usah harus pakai nun kecil, langsung bersukun ahad. Kudu ahaduni waqaf ahad, ya. Tuh nomor ieu nomor naon? Lutin al mursalin, ya, kumata lutin dan al mursalun, buang tinnya, nunnya, jadi lutinil mursalun. Itu cara baca. Lutinil mursalun, ya. Jadi kalau di Kemenag itu pakai nun kecil untuk tanda baca saja. Pilih atau takut ada yang salah baca atau yang tidak mengerti aturan dalam bahasa Arab, gimana cara bacanya, dibantulah dengan adanya nun kecil itu. Nah, bagi kita yang belajar, hakikatnya nun kecil itu adalah tanwin tea. Ya, tanwin itu harap nun sukun di akhir kalimat. Kenapa tuh dikasrohkan gening kecil tanwin ini? Karena kalau tetap sukun akan terjadi pertemuan dua sukun. Makanya kasrohnya kasroh litakholusi, ya teman.
Ya, tuh di antara tajwid dan pelajaran bahasa Arab nyambung. Kenapa sih nunnya kasroh? Nun apa sih ini? Nah, di tajwid mah nun sila, nun sogir. Nah, terus nah kita mah ini tuh sebetulnya tanwin teh. Jadi kalau di sini pakai nun kecil, ya boleh ada tanwinan lagi di situ. Kan sudah nunnya jatuh ke sini. Nun yang ini teh adalah nun yang ada di tanwin situ. Jadi Uzairu jangan pakai tanwin. Kenapa? Karena nun sudah ada. Kok nunnya tidak sukun? Kalau tetap sukun akan terjadi pertemuan dua kasroh. Jadi nun kecil, nun silah atau nun wikoyah, nun sagir itu dia itu adalah tanwin. Jadi ini ngaremet kepada cara baca. Jadi kumaha cara bacana? Buang tanwin nu ini. Jadi Uzairuni benullah. Gitu. Cara bacana. Wa qalatil yahudu Uzairuni benullah. Uzairuni jangan Uzairun nibnullah, salah. Ya, jadi cara bacanya bisa diwasolkan. Ya. Kita mah catatannya hukum. Ieu mah catatan naon? Catatan antara dua versi Quran Kemenak dan Madinah tentang tanwin bersambung dengan hamzah wasol. Pasti akan terjadi pertemuan dua, bukan dengan hamzah wasolnya, pertemuan dua sukun itu, tapi dengan huruf setelah hamzah wasol. Ya, itu yang mesti diperhatikan. Ini contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Kalau sering baca Quran versi Madinah, ya jangan takut kalau ketemu tanwin dengan hamzah wasol, buang tanwinnya, ya ganti dengan ni, gitulah. Uzairu ni, jangan Uzairun, ya. Itu untuk hari ini, ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di hari apa? Sabtu yang akan datang, ya, dari kasus-kasus yang ada dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Padahal aturannya sudah kita bahas, ternyata di sini ada masalah, ya. Ibnun dibuang hamzah wasolnya kapan? Kalau terjadi terletak antara dua nama, dua kalau didahului oleh huruf panggilan, ya, tiga kalau terletak setelah hamzah istifham. Non istifham teh bertanya. Disitulah hamzah wasolnya dibuang. Ya, itu catatan yang mesti kita ingat bersama. Insya Allah nanti kita sambung lagi di hari Sabtu yang akan datang. Hari ini sampai di sini dulu. Ini silahkan dibawa. Ini bukan ngebahas hamzah wasolnya, kebetulan yang dibahas di sini ayat Ibnun. Pada akhirnya kita akan kembali ke buku jilid pertama. Nanti buku Irob jilid pertama bisa dibaca Bapak di awal-awal ketika membahas ciri-ciri isim, yaitu ada tadinya mau dimasukkan ini sama saya, tapi terlalu banyak nanti bisi mengkolak lebih teuing, kan udah ngebahas ciri isim, bisi kena tajwidnya terlalu jauh jadinya mau dimasukkan ini semua sebagai pembandaraan. Ini semua isim pakai tanwin semuanya, tapi kasusnya kalau bersambung dengan hamzah wasol, si isim yang pakai tanwin itu tanwinnya dibuang, ganti dengan nun kecil. Itu cara bacanya, ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi hari Sabtu. Alhamdulillah. Oh iya, tahun depan. Libur dulu 1 tahun, kita sambung lagi tahun depan. Insya Allah.